Amin. Amin ya Rabbal alamin. Silakan dicek dulu ada sampah di bawah meja. Apakah ada? Tidak. Bagaimana dengan pakaiannya? Sudah rapi? Sudah rapi. Berarti Ananda semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sudah. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran yaitu tentang berpikir kreatif, berapa waktu, berapa jarak tempuh sehingga Ananda sampai ke sekolah. Mengenai pembahasan kita hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Apakah ada yang terlintas di pikiran Ananda apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Apa? Berpikir seperti komputer, Bu? Berpikir seperti komputer. Ya, bisa dibilang berpikir seperti komputer, tapi bukan selayaknya komputer yang asli. Bukan ya. Tapi di sini kita memiliki empat tahapan atau 4 unsur. Nah, apa saja tahapannya, apa saja unsurnya? Nanti akan kita pelajari di sini tentang berpikir komputasional. Kita lanjut. Kemudian tahapannya apa-apa saja. Nah, di sini ya, Bu. Perhatikan semuanya. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan kita untuk mempelajari berpikir komputasional ini untuk apa? Apakah ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebelum Ibu jelaskan tujuannya, Ibu ingin bertanya lagi nih. Menurut Ananda, apakah ada manfaatnya jika kita mempelajari berpikir komputasional ini di kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ada. Pasti ada ya. Contohnya tadi sudah Ibu singgung, yaitu tentang ketika ingin pergi sekolah, berapa jarak tempuh, berapa waktu. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari berpikir komposisi beserta contohnya. Dekomposisi, pernah dengar? Baru dengar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep pengenalan pola beserta contohnya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep abstraksi beserta contohnya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep algoritma beserta contohnya. Dan yang keenam, menerapkan elemen-elemen berpikir komputasional dalam pemecahan masalah sederhana sehari-hari melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan mengerjakan tugasnya dengan kelompok masing-masing. Nah, ini pengertian dari berpikir komputasional. Komputasional berasal dari bahasa apa? Proses ini melibatkan 4 konsep utama dan berpikir komputasional membantu dalam memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan efisien di berbagai bidang, termasuk di kehidupan sehari-hari, pendidikan, bisnis, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini. Nah, jadi ini banyak manfaatnya dan sangat bermanfaat pada saat ini, apalagi di era digital, digitalisasi. Tahu kan? Tahu. Pasti semua sudah memakai ini. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga,
ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Algoritma ini sering ya di pelajaran matematika. Penagihan dari dekomposisi. Dekomposisi artinya memecah-mecah masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil dan gampang diatasi. Nah, misal ada nih permasalahan yang sangat besar. Kemudian sebelum masalah besar ini, kita harus pecah dulu menjadi bagian-bagian yang terkecil agar masalah itu bisa diatasi. Nih contohnya, masalah besarnya membersihkan kamar tidur yang sangat berantakan. Nah, di sini pasti pernah melihat kamar tidurnya berantakan. Pernah kan ketika bangun tidur, kemudian kamar tidurnya berantakan. Nah, pengen nggak matanya melihat kamar tidur yang berantakan seperti itu? Tidak kan? Pasti ingin segera membersihkan. Nah, apa saja yang kita lakukan? Di sini termasuk ke dalam pilar dekomposisi. Contohnya, nih, dekomposisi kita bisa memecahnya jadi tugas-tugas yang kecil. Yang pertama, mengumpulkan baju kotor. Yang kedua, merapikan buku di rak, menyapu lantai, mengelap meja belajar, dan menyimpan barang-barang yang berserakan di tempatnya. Nah, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Pernah melakukannya? Nah, pasti sering, ya kan? Nah, tanpa sadar Ananda sudah melakukan yang namanya dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi bagian yang terkecil, sehingga masalah besar tadi teratasi. Ya, paham sampai di sini? Nah, kita lanjut pengenalan pola. Pengenalan pola, mencari hal yang sama. Nah, di matematika ada juga nih pola aritmatika misalnya. Di sini kita mencari hal yang sama. Pengenalan pola artinya mencari tahu hal yang berulang, punya kesamaan atau ada aturannya dalam masalah yang kita hadapi. Jika sudah menentukan polanya, kita lebih gampang memprediksi atau menyelesaikan masalahnya. Contoh nih, pada masalahnya membantu ibu menumpuk piring di dapur setelah makan. Ketika makan, nah piring itu kan jadi kotor, ya kan? Piring berantakan nih di atas meja makan. Nah, bagaimana caranya agar merapikan meja makan tersebut? Otomatis kita akan menumpuk piring tersebut menjadi satu. Benar kan? Nah, di sini kita lihat bahwa makan ini kan sebuah kegiatan yang berulang. Kemudian menumpuk piring juga kegiatan yang berulang. Karena kita makan berapa kali dalam satu hari? 3 kali. Jadi 3 kali pula kita melihat tumpukan piring. Bagaimana caranya? Yang pertama, piring yang besar selalu ditaruh di paling bawah. Pasti itu yang kita lakukan, ya kan? Kita ambil piring yang besar, kemudian kita letakkan di bawah. Kemudian piring yang ukurannya sedang, setelah yang paling besar kita ambil piring yang sedang, kemudian kita tumpuk kembali. Setelah piring yang sedang, kita ambil piring yang kecil lagi. Setelah itu kita letakkan di atas. Nah, mengapa yang besar dulu, sedang, kemudian yang kecil? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dibalik aja yang kecilnya di bawah, yang besarnya di atas? Agar piringnya tidak terjatuh, agar piringnya tidak pecah. Nah, pola seperti itu pasti setiap hari kita lakukan, ya kan? Kita ulang setiap hari. Nah, itu maksudnya dari pengenalan pola. Jadi melakukan hal-hal yang sama yang berulang secara terus menerus. Jadi piring itu
ditumpuk berdasarkan ukurannya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi fokus pada hal penting saja. Nah, ini beda lagi daripada pengenalan pola yang tadi. Di sini arti dari abstraksi menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kita lihat nih, mana yang lebih penting. Misalnya si A lebih penting. Nah, yang si B ini tidak penting, jadi tidak perlu kita perhatikan. Itu maksudnya. Contohnya nih, masalah membuat Dena jalan dari sekolah ke rumah temanmu. Nah, itu contoh masalahnya. Abstraksinya bagaimana? Kamu tidak perlu menggambar setiap tiang listrik, setiap batu kerikil, atau setiap pot bunga yang ada di sepanjang jalan. Kita fokus aja pada nama jalan, kemudian persimpangan, belokan yang mana, kemudian ciri khas yang gampang dikenali. Misalnya di persimpangan ada masjid, di persimpangan ada minimarket. Nah, itu yang penting. Manfaatnya, Dena yang dibuat akan lebih dipahami. Ya, jadi kayak gitu. Pernah melihat Dena pesta nggak? Nah, jadi di Dena itu pasti nggak ada yang namanya kerikilnya segini, nggak ada kan? Nah, pasti dilihat jalan sini, belok, kemudian dilihatkan gambar masjid atau gambar jembatan. Itu maksudnya. Paham ya? Yang keempat, nih yang terakhir, algoritma. Algoritma ini membuat langkah-langkah yang jelas. Nah, ini pasti sering juga dilakukan nih. Algoritma membuat daftar langkah yang jelas, berurutan dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, lihat pada gambar. Nampak? Di gambar contohnya membuat mie instan yang enak. Apakah sering Anda membuat mie instan? Sering, Bu. Sering. Dalam seminggu itu berapa kali? Sekali. Ada yang 2 kali. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama di sana siapkan panci dan air. Kemudian nyalakan kompor. Letakkan panci berisi air di atasnya. Tunggu air hingga mendidih. Selanjutnya buka bungkus mie instan dan masukkan mie ke dalam air mendidih. Masukkan bumbu dan aduk sesekali. Tunggu selama 3 menit. Matikan kompor, tuangkan mie ke dalam mangkuk dan mie siap disajikan. Nah, ini maksudnya dari algoritma. Jadi ada berisi langkah-langkah atau step by step. Contohnya nih seperti Ananda semua, nggak mungkin kan dari awalnya baru siap lahir, kemudian tiba-tiba menjadi besar, bisa jalan seperti ini, nggak mungkin kan? Nah, pasti melewati yang namanya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai usia sekarang. Jadi ada langkah-langkahnya, ada stepnya. Paham? Jadi dapat kita perhatikan di sini. Jadi berpikir komputasional adalah cara yang hebat untuk melatih otak menjadi lebih cerdas, teratur dalam menghadapi berbagai masalah, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Itu dia berpikir komputasional. Tanpa kalian sadari, semua ini sudah dilakukan, ya kan? Sudah dilakukan, tetapi kita tidak tahu apa namanya, apa pilarnya.
seperti pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah yang seperti apa? Contohnya seperti tadi, masalah membersihkan kamar tidur. Nah, kita pecah dulu menjadi masalah yang kecil. Kita susun bukunya, kita lipat selimutnya, kemudian kita atur tata letak bantalnya. Selanjutnya, kita akan mendapatkan yang namanya mengembangkan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan dalam melipat selimut, misalnya. Kemudian keterampilan dalam menyusun bantal. Keterampilan dalam menyusun buku. Nah, yang selanjutnya menyelesaikan masalah secara kompleks. Jadi, masalah yang berat tadi akan diselesaikan dengan gampang dan cepat. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk lebih paham, di sini Ibu kasih tugas kelompok. Nah, di mana setiap kelompok harus mengisi pada lembar jawaban yang sudah Ibu tentukan. Jadi, silakan diisi, diskusi sama teman-teman satu kelompok. Ini kelompok satu. Kelompok dua. Buat nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya.
berangkat ke sekolah tepat waktu. Yang pertama, calon masalah besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil. Yang kedua, tuliskan urutan langkahnya. Jawabannya adalah langkah kecil, bangun tidur, mandi dan berpakaian, sarapan, menyiapkan perlengkapan, dan berangkat lebih awal. Jawabannya, kesamaannya yaitu keduanya membutuhkan daftar kegiatan, adanya pembagian waktu dan pembagian tugas yang jelas. Nah, di sini pada aktivitas 2 katanya tentang kegiatan menyusun jadwal belajar di rumah dan jadwal tiket kelas. Di sini aktivitas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal ketiga dari berpikir komputasional, yaitu abstraksi atau menyederhanakan. Dari aktivitas pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah tadi katanya siapkan diri. Setelah tidur otomatis kita bangun dulu kan, bangun dari tempat tidur, kemudian mandi, sarapan dan siapkan perlengkapan dan pergi ke sekolah. Nah, di sini abstraksi ini adalah yang paling utama, hal-hal yang penting. Hal yang tidak penting tidak diperhatikan. kemudian untuk aktivitas berikut, mencuci tangan sebelum makan. Jawabannya Awalnya dari mulai ambil sabun, buka air keran, buka keran air, basah tangan, gosok. mana yang sulit? Pengenalan pola. Pengenalan Pola. Karena di sini pengenalan pola itu harus ada bagian-bagiannya, harus ada daftarnya. Kemudian pembagian jadwal atau pembagian waktunya juga harus ada. Nah, menurut Ananda bagaimana berpikir komputasional ini? Apakah membantu kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Ingat ya, sangat membantu dan sudah sering kita kerjakan, sering kita lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, nah di sini bukan berarti kita berpikir secara komputer, bukan ya. Tapi apa yang kita kerjakan sangat terbantu oleh adanya. Yang pertama tadi apa? Apa pilar dari berpikir komputasional? Komposisi. Kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Oke, Ibu rasa hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang konten digital. Nah, konten digital pasti sudah sering ya nonton, sudah sering cari linknya apa, searching gitu. Jadi pelajari di rumah apa itu tentang konten digital. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata selama mengajar. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam